semenjak kejadian beberapa kali aku kayak ditusuk dari belakang sama temenku sendiri, sama sahabatku sendiri, itu yang menjadi titik balik aku sehingga aku oke, sekarang aku lebih berani untuk enggak. Wow. Sakit hati yang kayak udah luka banget kan gitu. Akhirnya kan dendam, jadinya bawaannya dendam. Kesel, dendam sama orang itu. Aku jadi kayak sakit-sakitan gitu loh. Wow. Mengampuni, gila. Gue gak pernah jahat sama dia, gue gak pernah ini, gue gak pernah itu sama dia. Terus gue suruh ngampunin. No Tuhan, thank you. Itu yang akhirnya gue berpikir bahwa sialan iblis, lu menang lo ya. Ini yang lu mau dari gue kan lo. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Saya orangnya hati-hati banget dalam berteman. Sehingga kadang-kadang saya taruh sebuah tembok. Jadi begitu orang ini udah kayaknya gelagat-gelagatnya, wah ini kayaknya bakal tusuk dari belakang. Itu saya udah menghindar dulu. Gitu, saya ngilang dulu. Nah abis itu Tuhan nih lagi ngajarin saya juga. Kayak di doa Bapa kami. Dan ampunilah mereka yang bersalah kepada kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah Tuhan bilang, bagaimana lu bisa tahu bagaimana cara gue mengampuni kesalahan Daniel. Kalau misalnya Daniel gak pernah mempunyai pengalaman mengampuni kesalahan orang lain. Exactly. Jadi kalau misalnya ada orang memanipulasi lu, menusuk lu dari belakang, trust me, ketika lu memaafkan, lu akan ngerti juga seberapa besar gue memaafkan lu. Betul. Dan memaafkan itu bukan hanya kita sendiri loh. Kita bilang Tuhan maafin si A misalnya, kita sebutin namanya. Kita harus ngomong ke orang itu. Dan itu kuasanya lebih luar biasa. Kuasanya lebih luar biasa apalagi ketika kita merangkul dia. Hug. Sorry ya gitu. Itu pernah? Rasanya tuh kayak pernah. Oke, boleh ceritain dikit gak? Pernah, pokoknya dari cerita hidupnya Mama Ute. Anggap aja namanya XYZ. Ya, karena gini, pokoknya ada teman-teman di lingkungan aku yang memang aku merasa dekat sekali, aku udah percaya sama dia gitu. Dan aku adalah orang yang sebenarnya nggak mau cari ribut. Aku tuh orang yang nggak bisa bilang tidak. Gak bisa bilang tidak, aku selalu ya udah oke, gitu. Tapi semenjak kejadian beberapa kali aku kayak ditusuk dari belakang sama temenku sendiri, sama sahabatku sendiri, itu yang menjadi titik balik aku sehingga aku oke, sekarang aku lebih berani untuk enggak. Oke, lo apa gini? Enggak, aku lebih berani untuk speak up. Ya, untuk Kan say no. Untuk say no. Karena biasanya gak enakan. Iya, gak enakan, dan aku berani untuk bicara. Sekarang aku lebih berani ngomong apa adanya. Lalu mau apa? Sekarang kalau selesaiin masalah gitu, oke sini kita ngomong gitu. Kalau dulu enggak, aku enggak kayak gitu orangnya. Tapi justru aku ditempa dengan kejadian-kejadian itu membuat aku jadi lebih berani untuk bilang tidak. Tapi gimana cara momen ketika Mama Ute harus mengampuni orang tersebut? Nah itu dia. Itu relatednya sama tadi, bersyukur dalam segala hal, termasuk ya ketika kasihilah musuhmu kan, itu berarti. Ya, ketika ditusuk dari belakang. Memang perlu waktu, itu gak bisa cepat begitu aja karena itu sakit hati yang kayak udah luka banget kan gitu. Jadi itu memang perlu apa ya, perlu bener-bener perlu waktu. Buat aku sih perlu waktu yang cukup lama. Perlu waktu yang cukup lama sehingga aku akhirnya Tuhan boleh bilang Tuhan pecut, Tuhan ingetin, ayo loh gitu. Nah karena gini, aku merasanya ketika aku ada rasa itu benar dan itu benar terjadi yang aku rasain ketika aku merasa kayak dendam, akhirnya kan dendam, jadinya bawaannya dendam. Kesel, dendam sama orang itu, aku jadi kayak sakit-sakitan gitu loh. Jadi kayak nanti tiba-tiba kepalaku kayak pusing, badan kayak apa, padahal makan bener teratur. Tapi nah itu, karena itu aku menyimpan kesel, menyimpan dendam itu makanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya, itu benar tuh. Gitu. Dan kebetulan karena dendam itu jiwanya jadi gak sehat. Jadi gak sehat, badan jadi sakit semua bawaannya apa. Dan satu hal karena gak mau mengampuni. Karena gak mau mengampuni gitu. Jadi
Tuhan sadarin itu di aku, atau mungkin karena aku gini kali ya. Karena gue terus mikirin dia, saking kesel, sakit hati terus, jadi kebawa kemana-mana kan, jadi nggak enak terus, badannya nggak enak terus gitu, nggak Betul. ada sukacita gitu, nggak ada Ya, damai sejahtera kan betul, jadinya di betul. hati kita gitu. Jadi eh eh, terus kayak kalau aku lagi di mana baca apa gitu, terus setiap kali kayak selalu ada kayak Tuhan ingetin untuk mengasihi, Mengampuni. Wow, mengampuni, wow. mengampuni, mengampuni. Itu terus, tapi aku kayak denial terus gitu. Dia kasih mengampuni, enak aja, masih ada keras, aku masih mengeraskan hati. Ya, Mengampuni, ya. gila. Gua nggak pernah jahat sama dia, gua nggak pernah ini, gua nggak pernah itu sama dia, terus gue suruh ngampunin. No Tuhan, thank you. Iya dong. This is so real. Gue Iya banget, kan? ya, ya. Iya kan Nil? Aku gini, no suruh ngampunin, enggak gitu. Enggak gitu. Enggak. Terus setiap kali baca di mana, ada apa-apa khotbah yang apa, mengampuni terus kelihatannya mengampuni, mengampuni. Aku gini, aduh Tuhan, aku sampai gini, no Tuhan, belum mau, aku nggak mau, belum, aku nggak mau. Sampai di satu titik bahwa lu nggak mau, mau nggak mau lu harus bakal ketemu dia juga gitu. Lu bakalan Wow, ketemu sama nih orang-orang ini juga gitu ya. nantinya gitu. Terus mau gimana? Lu tetap ngomongin nggak bisa, lu harus ngampunin, harus mengampuni. Itu yang bikin badan lu sehat gitu Wow, loh. Kayaknya gitu-gitu. ya, Itu yang bikin badan lu sehat. Lu sakit-sakit ya karena gitu. wow. Karena mikirin, kepikiran terus sakit hati apa gitu. Itu yang akhirnya gue berpikir bahwa sialan iblis lu menang lu ya. Ini yang lu mau Uh, dari gua kan lo. wow, Gua gini, sialan lu enggak. Oke Tuhan. Tuhan wow, kasih kemampuan waktu gua mau ketemu, aku tahu bakal ketemu nih orang gitu. Tuhan Yesus tolong kasih aku kemampuan supaya aku eh, bisa ketika ketemu dia nih bertatapan gini tuh gua ada rasa mau mengasihi, mau mengampuni. wow. Tolong Tuhan, tolong. Aku bilang Tuhan tolong. Karena itu nggak gampang kan, sakit hati banget gitu kan. Jadi Ya, aku, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mampukan saya, Roh Kudus mampuin aku, Roh Kudus mampuin aku gitu. Itu kan kontradiksi banget terus gitu. Tiap kali, wah Tuhan, aduh Tuhan gitu. Ngampunin enggak, enak aja. Dia jahat banget sama gue gitu kan. Selalu mau gitu kan. pastinya. Jahat banget dia sama gue. Tuhan lihat sendiri, apa sih gue gak pernah ngapa-ngapain ke orang-orang, kok lu kasih ini sama gue gitu. Tapi ternyata memang Tuhan mau membentuk aku. Hmm, Lebih membentuk aku, Tuhan kasih ini semua tuh bukan karena dia ngelihat dari gue tuh baik, gue nggak apa-apa, bukan. Justru dia memang mau ngebentuk aku nih dari sisi ini nih, kamu belum baik gitu. ya, Dari sisi ini lu belum baik Ruth ya. gitu. Lu masih benci, lu masih dendam, lu masih itu, nggak bisa, lu harus mengampuni, Wow, harus mengampuni gitu. Jadi aku berdoa terus, dan ya itulah, kalau kita memang benar-benar mengandalkan dia, berserah mengandalkan dia, dan kita yakin pasti pasti Tuhan tolong gitu. wow, Kejadian nih, jadi ketika ketemu ya udah bisa aja peluk gitu apa gitu, hey apa gitu, bisa. wow. Dan aku nggak ada rasa rasa kesel, tapi ya gitu balik lagi. Hmm, Iblis selalu kan iman kita tuh ya, diiniin terus. ya. Tapi kadang-kadang gitu tahu-tahu suka tiba-tiba ingat lagi. Sialan lu, pada kalau gitu suka diingetin lagi kan, kayak suka ngebayangin lagi gitu, gitu. Terus nanti abis gitu jadi terus di hati nih kayak Ya, kayak kayak ada kayak berantem pergumulan terus, itu, ya. pergumulan gitu terus gue nih, nggak bisa Ruth, enggak, ngampunin, Tuhan bilang ngampunin, ngampunin. Sampai pada saat ini aku udah bisa tuh kalau ketemu orang-orang yang pernah menyakiti aku, menurut aku yang aku rasa pernah menyakiti aku udah bisa dengan legowo istilahnya. Wow, Aku udah bisa dengan legowo, oh ya oke gitu. Dan itu juga yang membuat hidup aku rasanya jadi, badan aku jadi sehat jadi ya, rasanya gitu. ya. Mhm, Ngomongin soal mengampuni ya, ini kayaknya kalau misalnya kita ngelihat apa yang terjadi di Ambon, mhm, saya terakhir ke Ambon itu tahun mmm, lalu pas lagi mmm, sama Lukman Sardi, mmm, untuk film Glenn Fredly ya, Movie ini kan. Jadi
kita survei tempatnya segala kayak gitu. Dan yes, ada gong perdamaian. Yes, semua harmonis-harmonis aja gitu. Tapi kelihatan dari luarnya aja kan. betul. Tapi kayak apa yang terjadi di dalam rumah, ayah ngomong ke anaknya yang dari golongan A dan golongan B gitu misalnya ya. Apa yang ayah ngomongin ke anaknya, ibu ngomongin ke anaknya, itu rasanya belum mengampuni sih dengan apa yang terjadi gitu. Ibunya, orang tuanya nggak kasih contoh dengan ke anak-anaknya ya bahwa mengampuni itu seperti apa gitu. Karena kepahitan, Sejujurnya mengampuni itu seperti apa gitu. kepahitan di masa lalu, apa yang terjadi sama Ambon itu benar-benar udah terbekas banget di hatinya dan kayaknya udah emang sampai sekarang memang. Dan akhirnya itu yang membuat iblis menang menjadi sebuah kutukan generasi. Iya gak sih? Jadi karena apa yang terjadi, kepahitan itu ya. kepahitan itu, apa yang terjadi di rumah gitu. Makanya ngomongin soal mengampuni ini menurut saya ini penting banget dan ya nggak boleh sampai iblis menang. Nggak boleh. Iya. Nah, kalau bicara yang soal Ambon tadi itu memang nanti ada waktu Tuhan lah pasti. Iya. Ada waktu Tuhan yang pasti Tuhan akan benar-benar pulihkan, cabut semua rasa-rasa mengampuni, ya, rasa bersalah itu, rasa dendam, rasa apa itu nanti ada waktunya. Memang belum perlu waktu, tapi Betul. belum sekarang mungkin waktunya gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa saya ngerasa our movie will play a part in it, dalam melepaskan pengampunan ini gitu. Jadi si film Glenn Fredly ini bakal itu tadi kan saya bilang ada sesuatu yang mungkin belum terselesaikan dalam hidupnya Bung Glenn, dan itu film ini akan menjadi perpanjangan tangan buat itu gitu. Karena saya tersadarkan juga barusan lagi ngobrol gitu, baru beberapa hari yang lalu saya ngedengar sebuah khotbah gitu, dia bilang kayak Yesus itu bisa mengampuni orang. Dia bilang kayak ke seseorang yang cacat, dia bilang ya udah sekarang dosamu udah diampuni. Dan habis itu semua orang-orang Farisi bilang kayak, wih ini kurang ajar banget, lu kan bukan Tuhan, lu benar. bisa seenak jidat kayak berani-berani ngampunin orang. Dan habis itu Yesus bilang, iya dong, lebih mudah ngomong apa? Bangkit berdiri atau dosamu sudah diampuni. Ya udah kalau misalnya lu pengen lihat bukti, sekarang bangkit berdiri. Gitu. Tapi si orang itu langsung bangkit berdiri karena dosanya sudah diampuni. Nah, jadi sebenarnya Yesus itu bisa dengan mudahnya bilang kayak dosamu sudah diampuni. Dia bisa mengampuni orang. Tapi ketika dia di kayu salib, dia bilang, Tuhan maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Dia padahal bisa ngomong, dosa kalian sudah aku ampuni. Tapi kayaknya badannya, dagingnya Yesus, karena sakit banget, karena tersiksa banget, dia harus minta sama Bapaknya di surga untuk mengampuni orang-orang yang menyiksa dia gitu. Saking segitunya. Jadi mungkin memang ada momen-momen di mana yes, kita bisa mengampuni orang, tapi ada momen lagi di mana kita benar-benar butuh bantuan Bapa di surga untuk mengampuni orang. Benar. Betul, itu amat sangat betul gitu. Karena itu yang aku rasain. Ya. Karena itu aku rasain dengan beberapa teman dekatku gitu, teman-teman dekat aku gitu. Itu yang aku rasain bahwa pada akhirnya ujung-ujungnya enggak, kita tuh perlunya cuma Tuhan. Ya. Enggak ada yang lain. Ya. Dan yang bisa menolongnya cuma Tuhan. Ya. Gitu. Ya. Ya. Enggak ada yang lain gitu. Jadi ya bicara mengenai film Glenn gini, aku juga yakin itu bahwa ini message-nya nih nanti buat siapa yang akan nonton itu, mereka setelah menonton ini, menyaksikan film ini, mereka akan lebih sadar, lebih tahu lagi arti keluarga itu seperti apa, gimana saling mengasihi satu sama lain, walaupun gitu. Gimana saling mengampuni walaupun tidak sempurna, dan gimana mengampuni. Harus mengampuni itu tentang mengampuni itu sih memang. Ya.
Ya. Mama Ute kayaknya kita stop di sini Yes. karena kalau misalnya mau kita lanjutin sebenarnya banyak ya Banyak kayak banget, ngomongin soal banyak. pernikahannya Mama Ute belum gue Belum. sentuh sama sekali gitu. Nah, boleh nanti. Nanti Nanti kayaknya kita second session. Kita boleh. undang Pak Jeff juga ke sini Ya, kan, boleh ya undang kan? Papa Jeff juga. Jadi Nah, karena I don't know ya, there are so many things sih yang kita bisa ngobrol karena emang apa ya, udah 40 tahun di dunia musik gitu kan. Jadi ya dan 40 tahun ini jujur, kira-kira ada something? iya aku mau konser. Aku mau ada konser juga, mau konser. Tanggal? Doakan ya Yes. semuanya. Tanggal berapa? Tetangga Daniel yang nonton selalu. 22 Juni ya. 22 Juni. 22 Juni Yes, 2024 itu 2024 adalah ya. 40 tahun Mama Ute Iya. berkarya. Wow, dan ada konsernya. Ada konser. Doakan Come on. semoga semua atas seizin dan tuntunan Tuhan Ya, gitu. amin, amin. Ya, dan seneng bisa berbagi Ya. apa adanya aku di sini gitu. Tadinya aku tuh selalu mikir, Neil, seperti tadi aku bilang bahwa kalau mau manggil gue apa sih yang mau dibahas, apa yang mau dikupas gitu. Kayaknya hidup gue begini-begini aja, maksudnya nggak ada yang ekstravaganza apa gitu kan. Kasus, ada kasus gitu. Aku nggak ada kasus, aku nggak ini kan kayak menarik emang kalau undang gue gitu. Tadinya aku berpikir begitu ya, tapi sebenarnya kalau yang diomongin soal Tuhan sih nggak ada habisnya. Bener, karena kita nggak akan ada habisnya karena itu menarik banget. Perjalanan hidup kita dari kita lahir sampai sekarang ini kita ada itu kan semua berkat penyertaan Tuhan. Jadi banyak sekali yang kita bisa cerita ya. Kita bisa saksikan tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kita sebetulnya gitu ya. Bagaimana tadi kita belajarin bagaimana Tuhan menguji seorang Ruth Sanaya. Tuhan meminta Mama Ute untuk mengampuni. Itu hal yang berat banget kan itu semua. Berat banget. Dan Tuhan memberikan purpose, tujuan hidup buat seorang Mama Ute. Tuhan yang memberikan suara, sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang memampukan Mama Ute untuk main di sebuah film yang menurut gue role-nya besar banget. Tapi ternyata Tuhan bisa memampukan itu keren banget. Jadi I think podcast kali ini benar-benar ceritanya tentang bagaimana Tuhan bekerja di hidup aku ya. Dan boleh mungkin satu hal juga yang aku bilang apa ini tadi ngomong soal filmnya Glenn kan tentang keluarga juga gitu bahwa menurut aku segala sesuatunya memang dimulai dari rumah. Rumah itu apa? Keluarga gitu. Jadi kayak kita sekarang gini, kayak Daniel, kayak aku, kita semua gini kayaknya buat aku nggak ada artinya di luar kita hebat, di luar rumah kita hebat, nama besar, dipuji orang, tapi kalau di rumah sendiri kita berantakan, keluarga sendiri nggak benar gitu, ya kayaknya nothing gitu ya. It's nothing, It's betul. nothing. Jadi segala sesuatu dimulai dari rumah dan aku selalu berpikir bahwa cerita apa yang akan kita berikan untuk anak-anak kita nanti ketika kita udah nggak ada gitu. Betul. Apa yang akan kita tinggalkan? Kesan apa yang akan kita tinggalkan buat anak-anak kita gitu? That's so good. Yang baik apa yang buruk gitu kan? Kutukan atau berkat? Kutukan atau berkat, apa yang akan kita tinggalkan nanti, cerita apa buat anak-anak kita gitu. Nah so itu good. harus itu yang harus kita kita jalani sampai saat ini tuh, itu yang harus terus ada dalam pikiran kita. Harus dipertanyakan terus dalam diri kita sendiri supaya apa? Supaya kita sadar. Supaya kita sadar bahwa oh iya, gua mau kasih tinggal yang baik dong, cerita yang baik buat anak-anak aku. Supaya nanti mereka pun gitu terus ke anak-anak mereka, ke anak gini. Ih lu tahu nggak, oma kamu tuh dulu tuh gini, opa kamu gini, iya kan gitu. Wow, makanya kalau misalnya ngeliat di trailernya Glenn Fredly kan
kamu pikir bakat nyanyi kamu itu dari siapa? Berkat papa kamu kan? Nah. Berkat sama kutukan. Kutukan, yes. itu nanti akan menjadi sebuah tema juga tuh. Aduh gila ini gue kayak teaser-teaser ngomongin. Iya. Tapi emang benar. So pengingat aja setiap kali kita bangun tidur, apakah yang keluar dari mulut kita itu akan menjadi berkat atau menjadi kutukan buat seseorang. Yes. So itu coba terus dijaga terus aja gitu hati kita gitu. Terus harus ada terus di dalam pikiran kita itu. Betul. Mama Ute ini ini biasanya kita selalu memberikan souvenir ini. Apa ini? Jadi itu rumah. Tangga saling menyangga bukan menyanggah. Yes. Oke. Oh iya. Jadi sini saya bukain kalau saya ini. Saya bukanya agak ribet sih. Agak ribet ya. Jadi so rumah ini ya kan. Ini keren, rumah ini jadi bisa dimasukin lilin. Oke, ya. Dan kita ngerasa rumahnya Mama Ute sama Papa Jeff itu udah menjadi kayak terang. Dan kita berharap terangnya yang ada di rumahnya Mama Ute sama Papa Jeff itu menjadi terang dibagi tetangga-tetangga sekitar juga gitu. So that's the philosophy behind it. Thank you so much Mama Ute. A house is not a home. Even when there's no one sitting there. Ini ya kan seperti itu ya. Thank you. Aduh saya juga gak tahu tadi mau nyanyi kayak gak enak gitu. Gak enak gitu. Thank you ya Neil. Terima kasih udah bisa sharing kita. Seneng banget. Terima kasih untuk kesempatan ini. Thank you. Sukses terus. Ada sesi kedua nanti. Dan thank you so much for your time. It's such an honor for you to be here. Aku juga senang bisa berbagi. Thank you. Tuhan berkati kita semua. Yes, amin. Dan itu dia kenapa tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah hebatnya. Bye guys, see you.